Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Alhamdulillah, Ustadz kembali menyapa antum semua pada pembelajaran online kali ini. Insyaallah Ustadz akan menyampaikan materi tentang geografi ya. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak salih dan salihah, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membacakan dalil pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Artinya, dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Nah baik, pada hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu terkait dengan pegunungan ya, baik itu gunung aktif maupun yang tidak aktif. Nah materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi kemarin yang berkaitan dengan dataran ya, satu gambaran permukaan bumi yang mana terbagi menjadi dua, ada dataran rendah dan ada dataran tinggi ya. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penjelasan Ustadz masalah dataran ya, baik itu dataran rendah dan dataran tinggi, bisa antum saksikan kembali video pembelajaran Ustadz yang telah Ustadz publikasikan pada pekan kemarin. Nah pada pekan ini insyaallah kita akan mengupas satu tema yang berkaitan dengan gunung ya, salah satu penampakan alam yang ada pada dataran tinggi ya, umumnya berada di wilayah pegunungan ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون." Yang artinya, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Kemudian juga di surat Al-Anbiya ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun." Yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Nah, itulah gambaran di dalam Al-Quran tentang keberadaan daripada gunung ya. Nah, salah satu bentang alam yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, yang mana fungsi daripada gunung itu sebagai pasak ya, sebagai paku bumi ya. Jadi bumi ini kemudian diberikan paku oleh Allah agar tidak guncang ya. Nah, kemudian paku itu sering kita
sebut dengan istilah gunung ya. Nah, sebenarnya berdasarkan penelitian juga bahwa bagian yang terbesar dari gunung itu bukan yang kita lihat ya, yang mana terdapat dataran yang menjulang tinggi ke atas ya. Dataran yang menjulang tinggi ke atas dengan ketinggian tertentu ya. Tetapi yang terbesar dari gunung itu adalah bagian dalamnya, seperti itu. Sebagaimana ketika kita melihat paku ya, paku yang mungkin kalau kita melihat paku yang ditancapkan ya, akan kita lihat bagian atas paku itu ya dari luar seperti itu, dan dia lebih tinggi dari dataran kayu ya. Tetapi sungguhnya bagian yang paling besar dari paku itu adalah bagian dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran daripada gunung yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, jadi di Indonesia itu cukup banyak ya jumlah gunung, baik gunung yang aktif maupun tidak aktif. Ustaz sudah membagikan materi kepada antum semua. Silakan untuk antum pelajari, untuk antum kenali terkait dengan persebaran gunung yang ada di Indonesia ya. Pada intinya adalah kepulauan Indonesia ini merupakan kepulauan yang memiliki keragaman dari sisi bentang alam ya, dari sisi penampakan alam ya, yang kita lihat dari permukaannya ya. Jadi Indonesia ya itu berbeda dengan dataran-dataran luas di Asia bagian tengah ya, yang mana bentang alamnya itu datar seperti itu ya. Tapi di Indonesia ini ketika kita melihat ya bentang alam di Indonesia ini Masya Allah ya sangat beragam ya, dimana dataran rendahnya itu juga luas, kemudian juga dataran tingginya juga cukup banyak ya, yang tersebar di setiap pulau di kepulauan Indonesia ya. Kalau di Pulau Sumatera itu ada Bukit Barisan ya, penampakan daripada Bukit Barisan itu bisa kita lihat. Untuk di Lampung itu ada di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, di mana daerah situ itu merupakan daerah yang cukup dingin ya, di mana memang untuk dataran tinggi itu suhu udaranya dingin ya, berbeda dengan dataran rendah seperti di tempat kita sekarang ya, yang kita tempati yaitu di Bandar Lampung. Ini umumnya adalah dataran rendah, wilayah dataran rendah, sehingga suhu udara cukup hangat. Nah, di sana itu terdapat satu gunung tertinggi di Lampung, yaitu Gunung Pesagi ya, di daerah Lampung Barat ya, yang merupakan bagian daripada kawasan Bukit Barisan ya, yaitu rangkaian pegunungan yang membentang dari Provinsi Aceh di utara sampai ke Lampung seperti itu, memanjang ya, melintasi berbagai provinsi di Pulau Sumatera, Insya Allah ya. Kemudian untuk gunung tertinggi sendiri di Indonesia itu ada di Pulau Papua ya, di pegunungan Sudirman ya. Di sana ada nama gunungnya Gunung Jayawijaya, Puncak Jayawijaya sebagai puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.400 meter ya. Saking tingginya itu puncak daripada Gunung Jayawijaya itu ditutupi es ya, ditutupi salju yang menandakan lokasi yang sangat dingin ya, sehingga suhu udara di sana minus ya, 0 derajat sampai minus itu. Kemudian kalau gunung berapi sendiri yang paling aktif itu ya tentunya yang ada di tempat kita ya, yaitu Gunung Krakatau. Kemudian juga kalau di Pulau Jawa ada Gunung Merapi ya, Gunung Kelut ya, Gunung Tambora itu sudah lama tidak aktif ya. Tapi yang di Indonesia paling aktif itu ya Gunung Krakatau ya, gunung berapi yang cukup aktif. Bahkan kalau kita berjalan ke kota Kalianda ya di Lampung Selatan, itu kita bisa menyaksikan ya malam itu di puncak gunung itu ada cahaya ya berkilauan dari puncak gunung anak Krakatau ya, yang mana itu adalah magma ya, cairan magma yang keluar dari perut bumi seperti itu. Nah, inilah kurang lebih gambaran yang bisa Ustaz sampaikan terkait dengan bentang alam yang ada di Indonesia ya, dan juga ulasan mengenai Al-Qur'an ya, yang membicarakan tentang masalah gunung, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai pemahaman kita bahwa keberadaan gunung itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi manusia, bagi kehidupan kita di dunia, agar apa? Agar bumi ini tidak goncang ya, yaitu dengan dijadikannya gunung-gunung itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak-pasak bumi.
Demikian penjelasan yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.